Hai, halo Jenar. Halo Kak. Selamat malam. Halo, Mister. Selamat malam Mister. Halo, yes. Please welcome Jenar ya. Aduh, tapi sebenarnya udah modul 4 ya. Tapi nggak apa-apa. Kak Daud mau menyambut kembali di Algorithmics Programming International Schools. Di sini, wait, kedengeran Kak, Jenar? suaranya terputus-putus Kak. Suaranya putus-putus ya. Dari kameranya kamu nge-freeze. Sekarang udah aman? Hmm, Sekarang sih sedikit masih terputus-putus Kak. Sekarang sedikit masih terputus-putus. Tes, tes. Udah better? Nah, sudah Kak. Udah better ya? Sudah. Oke, nah jadi mungkin kita akan quick introduction aja. Seperti yang Jenar udah tahu dari tutor Maria, mungkin nanti tutornya akan diganti sama Kak Daud. Ya jadi nama saya Daud Fernando. Nanti Jenar bisa panggil Kak Daud aja. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang Python, ya tentang coding. Terus Kak Daud udah lulus dari S1 Rekayasa Perangkat Lunak di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia dan udah mengajar 1 tahun. Ya, sekarang lagi di Bandung tinggalnya. Hobinya Oh main game Kakak Mobile teknik ya Legends. Kak dulunya ya Kak? Ya teknik komputer, tapi sebenarnya nama jurusannya rekayasa perangkat lunak. Dia lebih ke teknik komputer ya. Oh, Mm-mm. dari Hobiku main FPUI ya Kak? enggak, bukan Universitas Pendidikan Indonesia di pendidikan. Oh, UPI. Di UPI, bukan di Baik, UI. baik Kak. Nah, terus ah, hobinya main Mobile Legends, main juga Jenar. Enggak, Ya, tidak. oke. Kadang hobinya main Mobile Legends sekarang dari kapan ya? Kayak dari SMA sampai sekarang masih 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 main, masih ada aplikasinya. Terus udah Baik, baik. paling itu aja kenalan singkat dari Kak Daud. Udah ada WhatsApp-nya, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp. Dan Kak Daud juga pengen tahu lebih jauh dari Jenar. Ya, jadi Jenar bisa sebutin nama lengkap kamu, nama panggil, sama umur dan kelas. Ya, silakan Jenar. Baik. Nama lengkap saya Jenarfat Adrian Pasyardiansyah. Biasa dipanggil Jenar. Oh, Jenar. Oh, Terus, bukan Jenar ya. Sorry, eh, sorry. ya, Jenar. Oke. Selanjutnya, eh, Umur dan umur kelas. saya. Oh, Mm-mm. umur saya tuh sekarang udah genap 20. Oh, wow, eh, berarti bukan kelas dong, udah kuliah. Iya, sudah kuliah. Oh, Saya baru wow. maba. Saya maba. Oh, oke. Wow, oke. Terus di mana? Sekarang lagi kuliah di mana? IT Saya di mana? enggak, Kak. Saya bukan Fasilkom. Saya Bukan ya, saya jurusan dari Ilmu Filsafat Universitas Indonesia. filsafat Universitas Oke, oke. Iya, dari Terus, Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya. oke. Terus saya berdomisili di Koja, Jakarta Utara. Koja Jakarta Utara. Panas nggak? Ya, panas banget lah di sini. Panas Oh, banget. paling panas-panasan di sini dibanding Depok sih. Terus hobi. Kalau nggak belajar, Saya Jenar suka ngapain? biasanya saya tuh hobinya tuh dengerin musik sembari baca webtoon atau baca-baca novel kayak begitu. Sekarang lagi dengerin musik apa? Paling terbaru. Musik sih campur-campur sih ya Kak, musik. Jelas sih lebih sering dengerin musik-musik jadul, musik-musik yang lama-lama. Bintang Kejora enggak ya? Bukan, Masih musik itu masih kayak baru ya? Bigis gitu, kayak Celine Dion gitu. Oh, oke. Oke, follow up questions terakhir. Terus kenapa dari ilmu filsafat ingin ke dunia IT belajar pemrograman? Karena tuh Kenapa? eh, di sini tuh buat kayak menambah-nambah wawasan biar saya tuh punya kemampuan di bidang fasilkom juga walaupun bukan di fakultasnya gitu kan. Nah, Oke, jadi oke, kayak saya walaupun nanti insya Allah lulus di filsafat tuh tetap ada kemampuan ini, terus nanti eh, ada peluangnya buat kerja di bidang yang bersangkutan gitu dengan yang saya eh, tekuni gitu.
seperti berikut. Oh, oke, oke. Noted. Sip. Terus kenapa? Ini, Selanjutnya milih. hah? Ya? Kenapa kak? Kenapa kak? Enggak. Tadi Jenar mau apa? Tadi kakak mau bilang apa? Ntar lupa lupa. Eh, Oh, no offense. saya Tapi milih Jenar udah filsafat. cobain. Jadi dua-duanya ngomong. Oh iya, baik kak. Tadi Saya Jenar duluan ya apa? kak. Jenar dulu. Ya. Ah. Hmm. Saya tuh sebenarnya tuh ada beberapa jurusan yang saya cintai. Tapi Ah. jurusan itu mungkin kayak waktu saya mendaftar di jalur mandiri tuh sedikit ragu untuk mendaftar memilih jurusan tersebut. Takut saya ketua. Akhirnya saya memilih jurusan paling belakang yang memungkinkan buat saya lolos seperti itu. Oh, oke. Udah terjawab. Udah, Ya. nggak jadi. Follow up questionnya udah terjawab. Oke, Tapi so yes. jurusan yang pilihan utama saya pun bukan dari Fasilkom Kak. Oh, Ya, apa? yang Tetap bukan sesuai IT. kesukaan saya bukan. Pilihan pertama saya itu ada dari FK, Oh, FK kedokteran. ya baru Hmm. sama metalurgi seperti pertambangan. Oh, oke. Sama yang ketiganya ada administrasi fiskal di VIA. Itu tentang perpajakan S1. Nah, seperti itu Kak. Oh, oke. Oh, oke. Nonton. Oh, Seperti itu. UTBK bisa daftar berapa jurus? Itu UTBK atau apa ya? Oh itu Masih itu ada UTBK bukan? waktu itu Apa udah list rapot saya itu? kalau UTBK. Kalau TBK waktu itu saya di teknik milih pertambangan di TB saya nggak lolos. Jadi Oh saya yang ini ikut jalur rapot. mandiri PPKB. Iya, saya ikut yang rapor. Oh, oh ini yang raport. Oh, oke. Ya, Wow. Wow, I mean, ya itu keren gak sih? Tapi emang ya, ada empat ini ya? Insya Allah. Ada bisa empat pilihan ya? Oh Sekarang kalau bisa yang empat yang jalur rapot. rapot itu tuh, yang jalur rapot yang dari UI Mandiri itu tuh hanya bisa satu. Jadi saya memilih jurusan yang paling belakang karena situ tuh rentang buat ketolak lah gitu. Soalnya banyak saingannya di jurusan tersebut. Saingannya soalnya Oh, dari nilai beda koma oh, dan oke. mereka seperti itu. Oh, oke. Wow, oke. It's pleasure, really pleasure to meet you ya, Jenar. Jadi Baik, Kak. nanti berarti kita udah saling kenal ya. Ntar kalau intinya kalau ada yang pengen ditanyain itu ada di WhatsApp ya. Baik, baik, Oke, Kak. Baik. kita akan langsung mulai aja. Nah, Mungkin nanti saya sebelumnya, sedikit ada beberapa materi yang lupa gitu karena saya tuh bukan mm, sepenuhnya yang murid yang cepat tanggap gitu ya maka Maria juga kadang saya suka mengulang satu materi karena materi yang sebelumnya tuh saya lupa gitu Kak. betul di sini ada Ini banyak saya ya, tuh ada banyak beberapa perulangan. Jadi kalau nanti Jenar mau ada perulangan, Kak Daud akan coba tanya ke ya. mamanya Jenar ya. Terus nanti Iya kalau Kak misalnya Maria juga kayak gitu. Tapi ntar insya mm, Allah sih cepet paham kalau yang nanti nanti. Ya, soalnya gini, di algoritmik itu kan Jenar tuh udah coba daftar yang 2 tahun. Ya, itu udah ada Python Pro 1 sama Python Pro 2. Nah, di setiap 1 tahunnya itu butuh 32 kredit. Jadi kalau misalnya Jenar mau mengulangi materi, itu nanti kreditnya akan terkurangi. Jadi nanti yang tahun kedua kemungkinan perlu di-extend pembayarannya. Nah, jadi kalau misalnya mau ada pengulangan gitu. Tapi kalau misalnya dari Jenar emang mau mengulangi, sebenarnya udah dikasih tahu ke Kamaria, cuman nggak tahu. Jenar udah tahu itu belum dari Kamaria? Udah sih sepertinya. Ah, udah ya. Karena Nah, tuh saya jadi mengulang tuh tujuannya tuh biar paham banget gitu kan atau kenapa karena ada materi yang menurut saya tuh susah banget buat saya pahamin ke otak saya gitu kan jadi pengen ngulang ya. jadi kayak percuma saya nggak paham tapi terus next selanjutnya kayak begitu. Oke, kalau gitu. Kita mulai aja kalau gitu ya. Nah, Baik boleh. sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru. Bentar. Berarti kita hari ini akan masuk ke dalam pelajaran mengenai kamus dan set. Ya, yang terakhir masih ingat ya, daftar dan tapel. Daud coba lihat dulu yang kemarin. Tapi sekarang udah mulai sibuk nggak di kuliah? Masih orientasi ya? Saya dari Sabtu sampai dari hari Senin sampai Jumat sih jam itu kak jam kuliah jadi
uh, kepake Hmm. kepake jam, jadi kadang kalau pengen milih jadwal buat les di jam-jam hari Senin sampai Jumat tuh susah. Mungkin nanti saya mau lihat lagi gitu, sekiranya bisa pulang jam berapa, nanti bisa nyoba di jadwal hari sekolah. Hari sekolah, hari kuliah. Iya, Udah hari kuliah. mahasiswa sekarang. Oke, Lupa. sip. Oke, ini yang terakhir ya. Ini yang udah kita pelajarin kemarin. Jadi kita udah belajar mengenai beberapa hal, daftar dan juga set. Dan sorry, daftar dan juga tapel kemarin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam dictionaries dan set. Dari Jenar sendiri pernah kalau misalnya ditanya kamus dan set, ya. Kamus itu apa sih, Jenar? Kamus itu kayak kumpulan dari apa Bentuknya dari kamus. data-data Hmm, nggak sih? betul. Ya, jadi kalau dalam bentuk kamus fisik itu gimana? Kamus kalau Kamus fisiknya masih fisik, punya nggak? kamus fisik itu kayak buku bahasa Indonesia gitu ya kak, kamus KBBI gitu. Betul. Dalam KBBI biasanya nanti ada kata, terus nanti ada koma dan penjelasannya, ya. Sama kayak di Python. Ya. Jadi di Python itu dia punya pasang-pasangan biar kita ngegampangin cara aksesnya, ya. Kalau kemarin kan kita pakai list itu lumayan panjang ya prosesnya. Nah itu nggak mungkin kita pakai itu terus, ya. Jadi dengan adanya kamus, kamu nanti bisa gampang untuk mengakses si datanya. Oke, nanti aplikasinya buat kita pakai ke dalam perpustakaan. Gitu. Jadi nanti dalam database perpustakaan itu kita pakai yang namanya kamus. Ya, gimana bentuknya? Jadi nanti dalam Python itu bentuknya kayak gini. Pakai kurung kurawal, penjelasannya, kuncinya, titik dua, terus nanti nilainya. Setiap pasang dia dipisahin pakai tanda koma. Oke, ntar pas saya apa? Ada kunci dan juga ada nilainya lagi. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai kamus. Tujuannya untuk apa? Nih, ada beberapa kelebihannya ya. Jadi dia nanti jadi sederhana sama kalau bisa mau mengaksesnya lebih cepat, itu better kita pakai kamus. Ya, daftar. Masih ingat nggak apa itu daftar? Jenar. Jenar. Daftar itu sama, ngelis list gitu ya kak, list Mm-mm, kayak betul. list suatu objek kayak makanan gitu. Terus list eh, tempat kuliner yang enak di Jakarta gitu nggak sih daftar. Nah, betul banget. Nah, jadi nanti setiap daftar itu ada urutannya, ya. Makanya nanti Jenar bisa Hmm. akses pakai urutannya. Kita. Nah, Oh ada ya kak, beberapa hal saya yang bisa. sempat sedikit lupa. Oh, Ah, apa? jadi katanya tuh ada, waktu itu saya sempat ingat dari Kamaria pas waktu Kamaria masih ngajarin saya, kalau tutup kurungnya itu kotak itu bisa diubah-ubah ya katanya. Terus kalau tutup kurungnya Untuk. itu bentuknya bulat, bentuknya bulan itu nggak boleh diubah-ubah, nggak bisa Oh gitu. iya, betul. Itu Itu perbedaan sih antara. sedikit lupa-lupa inget Itu adalah perbedaan konsepnya antara gitu. si. Yes, itu adalah perbedaan antara si list sama si tuple. Jadi kalau misalnya list, dia siku, ya. Tapi kalau si tuple, dia si bulat, ya. Nah, pokoknya kalau ntar tuple ada munculannya ya. Pokoknya kalau kamu lihat Ya, di sini kurung siku itu si tuple ya, dan itu bisa dirubah, oke? ya, Dirubah tuh maksudnya nanti kamu bisa ngerubah data nilainya, ya. bisa Kalau diubah. tuple nggak bisa. Itu perbedaan dua utamanya. Benar. Ya, Ingatannya untung Jenar saya benar. masih ingat kayak, jadi seenggaknya masih ada kesempatan buat meneruskan. Kalau bener-bener nggak inget kacau banget. Ah, betul. Nah, sekarang kita mau menambahkan berarti ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan sama list. Dia bisa nambahin, bisa ngehapus, bisa ngecek, sama bisa mengurutkan. Gitu ya. Ini yang kemarin udah kita Kalau bahas. yang itu namanya Hmm? itu ya kak, kalau apa namanya itu yang kata ini, dia namanya tuh, dulu saya sering salah sebut, saya bilangnya bahwa ini tuh judul karena saya sering lupa namanya kan sama Kamaria. Mungkin kayaknya Hmm. hanya Kamaria yang tahu kekonyolan-kekonyolan saya di kelas gitu deh kak. Kayak gini. Ini kan namanya ini Apa? ya kak, apa namanya itu? Itunya eh, apa sih namanya ya? Kalau Variabelnya. yang di ya variabelnya. Kadang saya Hmm. tuh suka lupa bahwa saya sering sebut variabel itu judul kan, saya sering lupa dengan kata variabel gitu kak. Oh iya boleh, boleh.
boleh. Judul kan sama-sama aja, dia dia nyimpen buku kan, maksudnya kita tahu judulnya berarti Benar, dalamnya ada buku kan. Nah, itu kan tempat benar. penyimpanan, sama kayak variabel, ya, Dan benar. variabel itu bisa diubah-ubah ya, Kak. Bisa sesuai kemauan Tergantung, kita sendiri, keinginan kita sendiri. yes, benar, Kayak kita cocokin sama variabelnya itu kita cocokin yang cocok sama isinya ya, sama rumus-rumusnya tersebut dan betul. nggak Itu, membuat orang lain bingung seperti itu. benar. Makanya namanya sesuai sama nilainya, ya. Baik, Kak. Baik, Gitu. silakan dilanjut, Kak. Nah, ini yang kemarin masih sama ya dalam listnya. Nah, terus eh, pakai split juga. Kemarin kita udah pakai split ya, jadi kamu bisa ngebikin yang dari asalnya string, terus ada spasi-spasi itu bisa menjadi sebuah list dengan cara split. Ya, jadi yang sesuai namanya, Spasies. dia split String. artinya dia akan memisahkan setiap datanya, gitu. Jadi nanti Split. codingannya Jenar akan lebih ringkas, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam kamusnya. Jadi kamus itu sesuai sama yang tadi kita diskusiin di awal. Dia akan kayak kamus pada umumnya. Dia punya istilahnya dulu, terus nanti penjelasannya. Oke, itu kenapa kita sebut sebagai kamus itu kumpulan pasangan kunci nilai. Atau kalau kita sebut biasanya nanti Jenar nemunya key value pair. Ya, nah pairs ya pakai S ya. Jadi nanti kamu ada kunci, ada nilai, terus setiap pasangannya pisahin pakai koma. Oke, Kunci. kurungnya sekarang kurung Nah, Kurawa. Oke, kita pakainya kurung Kurawa. Gitu. Nah, dengan kunci nilai ini, Jenar nanti bisa ngelakuin macam-macam. Pertama, kamu misalnya punya variabel box amount. Pengen tahu ada berapa nih pasangannya? Pakai len, ya. Masih sama kayak list kemarin. Mau dapetin keys, berarti dot keys. Ntar kamu dapetin semua kuncinya, ya. Atau mau dapetin values, berarti kamu dot values. Dilihat nih, 537 nanti yang didapatnya. Oke. Atau kamu pengen spesifik dapetin nilai dari kunci Three Musketeers. Nah, diambil variabelnya box amount, kuncinya Musketeers. Dapat nilainya, 7. Ya, itu yang bisa dilakukan sama kamus. Contohnya gimana? Contoh, kamu nanti punya database perpustakaan. Biasa kalau di perpus itu kan, pernah ke perpus nggak, Jenar? akhir-akhir ini sih sering ya, Kak. Dulu sih jarang. Sebelum saya Hmm. kuliah. Nah, misalnya nanti kalau kamu nemu, dia kan ada sistem yang mau nyari apa? Oh, buku Kim. Nah, buku Kim itu sisa 6 buku. Gimana caranya kita dapetin 6 buku itu? Berarti nanti kamu tinggal bikin pasangan kamusnya, ya. Terus nanti tinggal dapetin keysnya. Oke. Nah, terus nanti kamu tinggal suruh input mau cari buku apa. Oh, kalau cari buku Kim, dicek pakai in, ya. Oke. Kalau nanti ada yang dicari, maka tinggal dapetin nilainya. Kayak yang tadi, ya. Nah, terus misalnya, oh udah nemu nih bukunya si Kim ada 6 buku, terus nanti sama Jenar pengen dipinjem, berarti nanti tinggal berkurang jadi 5 salinan. Berarti akan ada pertanyaan lanjutan atau ada input lagi, ya. Ketika kamu udah tahu, oh ada nih kuncinya di dalam si kamus tadi, berarti kamu nanti tinggal suruh input mau minjem nggak? Kalau misalnya jawabannya iya, tinggal nanti dikurangin satu, ya si nilainya tadi. Oke, gitu. Itu nanti akan sama aja. Nah, misalnya kamu Mekanismenya sih nanti agak bingung ya, Kak. yang mana? Yang mana? Bagian mana? Jenar nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyain, ya. Kalau Baik, Jenar, Kak. Agak-agak coba. bingung kayak mungkin cara penulisannya, cara posisi apa segala macamnya sih ya masih kurang begitu. Nanti mungkin pas praktek kali ya saya udah mulai bisa nyoba Mm-mm. Nanti kita jalan. prakteknya kita lihat. Jadi pakai kurung kurawal ya. Pokoknya kamu tadi yang pasangan kunci nilai, ya. Ntar setiap pasangan dipisahin pakai koma, gitu. Oke? Mungkin ada yang bingung banget. Hmm, kurung purawal itu dia tujuannya untuk apa tuh, Kak? Itu emang Kurung penulisannya. purawal. Nah, eh, itu buat Oh, nandain, oh ini kamus, gitu ya. Kalau kamu nanti bikin oh, pakai kurung siku, tapi bentuknya kayak gini error. Karena kita tahu, oh kurung siku buat list, kurung kurawal buat kamus.
ya. Kalau kalau kurung yang bulat yang bentuknya bulan itu juga buat list juga ya Itu kak. itu tapel. Mm-mm. Itu Yes. apel itu kayak sejenis Kayak list yang tadi yang yang Jenar tadi udah bilang. Dia kalau nggak di bisa tapi dia tidak bisa diubah. oh ya. Ya, Nah, nanti kalau misalnya dari Jenar nemu nih ada misalnya dia dari perpustakaan pengen ada yang minjem buku tapi nggak ada di dalam database-nya. Berarti nanti kita tinggal tambahin. Caranya gimana? Caranya nanti Jenar tinggal bikin, kamu panggil nama variabelnya, kuncinya apa, nilainya. Ya, baru nanti kalau misalnya mau dihapus pakai del kita. Ya. Nah, berarti sama Jenar nanti kalau misalnya dia masukin kengerian, ini kan nggak ada genre kengerian. Nah, ini kan nggak ada dalam kamusnya. Oh, ya udah berarti kalau nggak ada, dia akan masuk ke yang else. Karena apa? Karena dia pas di dalam if nilainya false. Ya, dia nanti akan masuk ke dalam else dan yang input ini akan dijalankan, gitu ya. Ntar tinggal masuk deh. Books genre, oh genre tadi adalah kengerian. Title-nya apa? Oh, title-nya it ya. Berarti nanti akan ada pasangan baru kengerian sama it. Oke, pas di print. Gitu. Itu cara kita menambahkan pasangan baru. Ya, that's it. Ada pertanyaan dulu? untuk saat ini sih saya bingung apa yang mau ditanya kak. Udah selesai. Ya, Biasanya kalau udah ada soal baru bingung. Nanti kita lihat di soal. Coba kalau dari sini penjelasannya dulu. Ada yang bertanya dulu? kan Hmm? kayaknya sih nggak belum deh kak, belum muncul apa yang mau saya tanya. Belum muncul ya? Mungkin Oke. kakak bisa So, lanjut dulu saja. Jenar tolong share screen. Kita coba latihan ya. Oh ya, baik kak. Coba kita langsung latihan. Mama papa Sudah orang ya kak. mana? Jenar. Banyak banget. Itu sampai Ini biasanya kenapa saya tidak nggak ada ngerti. yang di close? Kenapa tidak ada yang di close? Itu website yang jarang saya yang nggak pernah saya pakai kayak saya makanya ini. Saya makanya Oh, dari Google ini. Kalau yang tadi tuh emang kayak begitu, jadi saya nggak pernah pakai itu. Jadi emang bener-bener numpuk. banyak banget itu udah kayak ngewarnain. Tapi kok buka UNJ? Iya itu kayak di mana ya? Itu kayaknya di Opera deh kak. Di Opera kak saya nggak pernah pakai Opera, jadi kadang dia menumpuk di situ. Buka Saya yang kadang nomor lupa 5 ya. lupa gua nggak sempet buat ngapusnya gitu. Oke, nah coba. Sebentar loading. Mm-mm. Terus gimana sekarang? Apa perasaannya udah jadi mahasiswa? Beda banget gak sama SMA? Sih hmm, lumayan sih, mungkin perbedaannya tuh belum terasa deh kayaknya kak. Dari segi tugas-tugas sih kayaknya masih sama ya Kak. Ada lebih banyak kelompok-kelompoknya gitu, dan Ah, bikin tugas kelompok segala macam itu mungkin saya belum begitu enjoy karena belum kenal sama mereka, jadi kayak masih agak was-was itu. lah gitu, takut dapat temen yang benar-benar berbeda dengan waktu saya SMA. Kalau dulu tuh saya Oke. SMA tuh semuanya kebagian tugas dan semuanya berguna dalam pengerjaan gitu kan. Kalau sekarang tuh saya takutkan, eh, ada yang saya takutkan tuh entahlah saya mendapatkan orang yang nggak mau bekerja sama gitu, Mm-mm. terus juga yang atau dia tuh merasa bisa berkuasa sendiri, dia mengerjakan kayak tugasnya sendiri dengan beberapa teman yang udah dia pilih, akhirnya dia nggak mikirin lain buat ikut bantu-bantu gitu kan, jadi kayak terkesan Ah, beban untuk dia, males sih kayak gitu. ah. Oke Oke, kak. coba dipilih dulu. Jadi mana yang benar tentang kamus? Pasang kunci dimulai dari nol, sih kurang tahu yang ini yang pasang Enggak. kunci. Pokoknya tadi tadi udah di-mention ya. Kalau kamus itu nggak bisa diurutin. Otomatis dia nggak punya urutan juga. Ya, gitu. Baik baik, Dia nggak kayak saya list. punya urutan.
Kamus adalah set pasangan kunci lah yang tidak diurutkan, ini benar. Mm-mm, tadi ya. Pasangan kunci nilai di kamus dapat diurut tidak. Setiap Mhm. kunci kamus sesuai dengan satu nilai. Ini kayak benar deh. Mm-mm, ada 4 jawaban ya. Ini ada empat jawaban baik Kak. Dua lagi. Nah, baru kita kita jika kita menganggap dictionary, maka dictionary case adalah metode yang mengembalikan kunci rumus. Ini mungkin Kunci benar ya kamus. Kak, karena saya kurang begitu paham yang ini. Ya Kak, Mm-mm. Itu dot keys jika ya. Yang penting kalau keys artinya kan keys bahasa Inggrisnya dari kunci ya. Jadi dia case dari dapetin kunci. kuncinya gitu. Betul. Metode mengembalikan Satu kunci. lagi. Baik Kak. Jika kita menganggap dictionary word bukan kuncinya dan value adalah variabel arbit arbitrer, maka dictionary word sama dengan perintah value. Aduh, nah ini berarti benar ya kayak ini. Itu benar. Ya. Oke, boleh di checklist. Scroll ke atas ya. Nah, kita akan mengetik dulu. Saya baru pertama kali pakai kurung kurawal nih kak. Nah, itu Sebelumnya pakai belum, shift yang kurung siku. ya saya sebelumnya belum pernah sama kamarnya belum dapat materi yang ada kurung kurawal lagi. Mm-mm, ini nanti kita setiap hari beda ya. Mm-mm. Kak saya tuh sebenarnya tuh mulai ini tuh langsung ke pro toh kak. Jadi saya nggak dari kayak saya tuh nggak dari mula-mula gitu kak. Nggak apa-apa. Pro juga itu kan keren. Iya sih tapi jadi saya nggak dapat spoiler tentang yang lebih yang lebih dari kecil-kecil saya langsung mulai ke yang hot gitu KHOTS istilahnya kayak gitu. Kebanyakan mengerjakan UTBK. Tanda pagar itu di angka 3 ya. Baik kak. Nah, tapi udah mulai kuliah kan? Sudah kak sudah mulai aktif sejak tanggal 26 kemarin. Mm-mm. Kakak masih kuliah atau Enggak, mengajar? Kadot, Kadot udah kerja. Oh sudah kerja. Kerjanya di Heeh, kerjanya di Softtek. Tahu? Udah kak itu di mana tuh kak? Itu pembalut wanita. Oh di Softex. Oh kakak jadi bagian apa itu kak? Yang Data produksi analisnya. atau? Bukan dong. Aduh, Oh masa gila banget kak. nggak bisa dong, nggak ngerti. Kalau tim produksi kan teknik industri. Kadot di bagian IT-nya. Keren ya. Dua-duanya keren sih tuh kak kalau misalkan mereka berdua peran kakak dan peran si teknik industri tersebut. Tapi kayak lebih keren industri Gila. karena mereka mereka kan fisik ya. Kalau Kadot kan Iya. bentuknya Tapi kakak software, juga nggak keren kak kelihatan. orang belakang kak. Iya, Orang belakang back tuh office. gajinya tuh lebih OP. Tapi sama sih kak sebenarnya kak. Dua-duanya kerja di situ bagian yang terpenting itu pasti gajinya eh, keren-keren semuanya gaji gede. Ini yang memperbaiki yang salah ya kak. Ini merugikan saya. Aduh, ini nanti kita bakal seru jenah. Baik kak. Coba baca Saya dulu sebenarnya soalnya. Soalnya baca dulu. saya tidak kakak tidak terganggu kan kak saya ajak ngobrol Enggak, gitu. enggak terganggu bener. Kadot malah malah lebih suka kalau ini beneran Kadot baru ketemu kayak Jenar, ya. Biasa pada malu-malu.
Ini Jenar dalam satu pertemuan langsung merasa kita sudah dalam satu Semoga tahun. semoga langgeng ya Kak. Tapi saya sebenarnya tuh mungkin ada sisi Tapi nanti sisi kalau ada kelam pertanyaan tanyain ya. baik, Kalau Kak. misalnya Mungkin beneran ada bingung sisi kelam tanyain. saya yang Ah. belum mungkin Kak Daud perlahan akan tahu karena kayak saya tuh sebenarnya sedikit lemot Kak. Jadi kadang suka lebih banyak bertanya gitu dalam Ah, ah. kelas. Ya nggak apa-apa. Malah kadang lebih Karena suka saya kayak gitu. ya karena saya merasa tidak enak gitu loh Kak mau nanya. Aku Ah, kayak kenapa sih nih anak kok nggak mudeng-mudeng gitu. nah ini tidak, jangan 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 ditanam seperti itu ya. Baik Ntar Kak. soalnya kalau ditanam kayak gitu, ntar pas ke depannya nggak pernah berani lagi nanya. Jadi nggak apa-apa. Ya Kak. Berarti saya Coba, meyakini boleh kalau saya nggak ngerti nanya saja ya Kak. langsung nanya aja, bener, langsung potong ya. Baca dulu buku tugasnya, dibaca dulu di Ya, buku tugasnya. Ini sebutannya buku tugas ya. Kamarnya sebutannya apa? yang ini ya Kak. Ini buku tugas ya. Emang sebutannya apa dulu? Kalau kamarnya nggak ada istilah kayak kakak. Kayak Oh, udah baca oke. somethingnya. Oke. Kayak gitu. Ya udah. Bingung. Oh ternyata Iya, buku tugas baik-baik Kak. ya ini buku tugas. Kita baca buku tugasnya Baik. dulu. Program 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 menyimpan informasi tentang buku paling populer di perpustakaan. Menyimpan Hmm. informasi tentang buku paling populer di perpustakaan. Oke. Ada perubahan dalam referensi pembaca. Perubahan dalam referensi pembaca. Buat perubahan pada katalog digital. Tambahkan buku populer baru ke buku. Tambahkan buku populer baru ke Nah, berarti review. PR-nya adalah kita mau nambahin buku ke dalam Buku dalam database-nya buku. atau basis datanya. Berarti cara nambahinnya kamu nanti tinggal di enter dari sini, ya. Kita udah ada nih space-nya. Kamu tinggal bikin baris baru Itu di bikin baris bawahnya baru. ini. Berarti kita space ini ya, Kak. Ini kita ini Di ya di enter. Yes. Cara nambahin data baru tadi gimana? Berarti kita sebut dulu nama variabelnya, ya. variabelnya Books. books. Variabel Nama book. variabelnya books. Heeh. Kurung eh, kurawal. kurung Kurung kurawal. kurawal, sorry, sorry. Kurung siku. Eh, Kurung siku. kurung siku. Sorry. Kurung siku. Heeh. Oh, yang kotak ya, Kak. Gini. Yang kotak, Yang gini. betul. Yes. Kuncinya adalah Devo, Review. ya. Jangan lupa kita Default. karena dia teks kasih tanda petik ya. Devo gitu. Oke. Ketik. Baik, Kak. Nah, boleh copy paste juga. Kasih tanda petik. Ketik itu di sini ya. Di situ ya, Kak. Yes, betul sama yang di Oh awalnya iya, juga ya. itu kan ini ya. Ini kan integer string ya. String, Di ini. teks, betul. Nah, terus tinggal kita bikin nilainya ya pakai sama dengan di luar tanda kurung sikunya. Oh, baik. Yes. Oke. Nah, berarti nilainya ini. The Adventure Ini ini ya, teks Kak, di lagi. sini ya. Heeh. Itu teksnya lagi, itu teks lagi. Berarti kasih tanda Eh, apa namanya itu tanda itu titik koma. petik. Kan Oh, teks, petik. Oh string. iya, petik lagi. Heeh. Aduh, Betul. maaf. Nggak apa-apa. Maaf ya, Paste. Kak, soalnya saya nggak ikut les lagi selama 1 bulan nih. Oh, ini Jadi ini selama oh ospek saya, iya. Jadi saya oh mungkin oke. sekitar sebulan di sama Kamaria saya nggak les. Soalnya waktu itu saya ada ospek dan ospek itu setiap hari saya harus ngerjain tugas mereka dan itu padat sama nanti di hari kedatangan ospek itu semua tugas harus selesai gitu, Kak. Jadi selama Oh, sebelum ospek itu dimulai, kami eh, saya dan dihapus ya. teman-teman ospek ya, teman-teman fakultas Kak, teman fakultas mendapatkan Heeh. tugas yang sama. Itu mereka disuruh mengerjakan tugas ospek, membuat esai, membuat name tag, terus mengerjakan wawancara. Jadi kita setiap hari itu wawancara 1 orang. Ada Heeh. 14 ada 14 fakultas, ada 14 jurusan di dalam prodi dalam ada 4 jurusan dalam fakultas saya dan itu maksimal kita harus satu-satu. Kita semua wawancarai satu-satu dan itu susah. Susah karena itu Oh, melalui HP Kak, melalui Zoom. Jadi kita tuh mewawancarai mereka Zoom karena kalau pengen langsung tuh kadang nunggu hari dimana kita tuh ketemuan gitu Kak. Tapi itu kadang oh, ribet, kadang akhirnya mereka nggak sempat, akhirnya kita nggak sempat ketemuan sama mereka, mereka pulang duluan gitu. Kadang agak oke. susah nungguin nungguin mereka bisa punya waktu luang buat saya wawancarai dan bukti screenshot telah saya wawancarai dia gitu kan sebagai bukti bahwa saya tuh
bukan cuman nempel ngedit foto dia sama saya kayak gitu Kak. Karena di sini Oke. cutting-cuttingnya tuh teliti gitu anak-anak UI itu. Kan Jenar juga udah anak UI. Berarti nanti teliti juga ya. Nah, Insya kita Allah. tambahin yang berikutnya. Books. Ini awalnya pun apa namanya itu tadi judul Apa? ininya ya. Ini books juga ya Kak judulnya ya. Maaf Kak. Betul. Judulnya, betul. Tinggal panggil kuncinya, yaitu Dumas. Yes. Info. Dumas. Oke. Ctrl C, Ctrl V aja cobain pakai keyboard. Jadi biar cepat. Tinggal Nah, berarti Ctrl tinggal C. diginiin baru Heeh. kontrol V. Udah di kontrol diseleksi V. dulu, seleksi dulu. Udah di Ctrl C Oh, belum? diseleksi dulu. Dumasnya. Devo Seleksi kan udah. Devo udah. Dumas, kontrol Dumas. V. Oh gitu ya. Dumas dulu. Oh Heeh. itu buat kayak contoh gitu Ctrl Kak. C. Artinya. Oke. Aduh Nah, terus sorry di Kak lupa. dalam sini Ctrl V. Oke, udah. Nggak apa-apa gitu juga. Yes. Nah, saya Nah, lupa menggunakan strategi yang tadi. nanti biar keren. Jadi ntar teman-teman ngeliatnya udah bisa Ctrl C, Ctrl V nih. Ya nggak klik kanan gitu. Ctrl C cobain. Saya di Ctrl filsafat C. udah kayak anak fasilkom gitu ya Kak. Kan anak-anak fasilkom tuh Iya, otaknya siapa tahu. canggih-canggih ya Kak. Seperti kakak gitu ya. Yang canggih-canggih Gen Alpha. Jenar. Nah, ini dihapus Gen ya. Alpha. Gen Alpha tuh geng yang Sigma itu nggak sih Kak, yang skibidi toilet gitu ya Kak. Berita. Sekarang kita Apa sih Kak menghapus Gen buku. Alpha? Gen Alpha yang 2012 Oh kelahirannya. iya bener Kak. Gen itu berarti Gen Sigma yang anak-anak itu. Mm-mm. Kita kan masih Menghapus Gen Z nama. ya. Kadot masih Gen Z ya? Iya kita Bukan, masih Gen Z. bukan Kakak milenial. 2000 Kadot masih tahun. masih Gen Z. 2000. 2000 pas. Di 20 ya, bukan 19. Depannya bukan Kakak 19. beda 4 tahun sama saya. Kita bikin ya. Menghapus. Untuk menghapus berarti pakai apa Ini tadi? Tinggal bahasa Inggrisnya hapus apa? eraser. Eraser. Ya itu bisa. Selain itu sinonimnya Eraser tuh delete nih dari komentar del. Oh iya ya. delete. Aduh sorry. Oh Ya, iya, oh iya. singkatannya berarti tinggal del ya. Del terus tinggal panggil nama variabelnya. Del Books, itu nama itu judulnya. pakai pakai ini nggak Kak buka kurungnya ya? Nggak usah, langsung aja. Ah, terus tinggal kurung siku kayak gini ya. Oh, Tapi baik baik. kita pengen king. Kita menghapus King. king. Kita mau hapus ini. Oh, Jadi kurung siku. kurung sih. Hmm, hmm. Tinggal kasih tanda petik terus king. Sip. Boleh ditutup buku tugasnya. Terus di play. Nah, jadi nanti bener ya kan nanti ini tuh ngecek ada nggak sih Devo di dalam bukunya sama Dumas. Ada Kak. Nah, Bentar. ada ya. Berarti Ada. dapat basis data gitu. Tapi kalau misalnya King itu kasih nih ya sama dengan false. Nah, itu kan berarti nilainya true ya karena dia udah beneran nggak ada. Berarti King itu tuh kayak referensi telah pengecualian diperoleh. kayak else nggak sih Kak? Berbeda ya Kak? King dengan else itu berbeda ya? Eh, si King dengan Del dan else. Del dan beda, else. beda. Kalau else itu pasangannya else. Apa? Else itu pasangannya if. Iya. Tapi else itu yang Jadi, terkecuali kan Kak, yang hanya ini yang boleh, tapi kalau else itu dia tidak boleh. Yang udah tidak boleh. iya, Seperti pokoknya itu ya Kak? pengecualian Hmm. kondisi yang bukan terpenuhi, yang nggak terpenuhi, ya yang salah, dia masuk ke else. Ya yang benar Paham, masuk ke paham if. Kak. Baik. Saya Oke, ingat, boleh di ingat save kembali. please. Coba. Nah, sip. Oke. Ada pertanyaan dulu? Coba Hmm, dilihat dulu. if, kan ini kan Jadi ini ini ya cara kita history. ngebikin kamus ya. Ini cara membuat kamus di ini ya Kak di apa? Cara ala membuat kamus ala anak-anak IT seperti Kakak ya. Enggak, enggak. Ini ini kamus di Python. Bukan. Bukan ini kamus Hmm, di Python ya. baik Jadi baik emang Kak. cara bikin kamusnya kayak gini. Oke, Baik Kak. kalau misalnya semuanya bisa pasti kayak gini. Ya. Hmm.
Ya, yang perlu diingat adalah dia pasangan kunci sama nilai. Terus ada titik duanya. Kalau udah pasangan, tinggal kasih koma buat nambahin pasangan baru. Ya, Ini pasangan kunci. Kalau mau nambahin berapa nambahin pakai ini. sentimeter? Ya, ini nambahin si kamusnya. Hmm. Maksudnya gimana kan? Kalau mau nambahin gimana kan maksudnya? Coba kamu print, kamu Hmm. coba ketik ini ya. Hmm. Nih, Oh, ditulis di baris 12, baris 12. baris 12 print books. Kurungin, Jenar. Hmm. Eh, Oh, biasa dia oh, biasa kayak gitu, Kak. oh, oke. Nah, coba kamu play. Tuh lihat. Wow. Jadi kalau kalau nambahin itu apa artinya? Ini kan kamu nambahin Depo sama Dumas. Tuh. Yang asalnya kan nggak ada tuh. Terakhir Lindren kan. Nah, kamu ketika nambahin Depo sama Dumas nanti ada ya. Hmm. Itu maksudnya nambahin. Karena harusnya dia cuma Lindgren doang. Oke. Coba kamu tambahin lagi print di baris 6, print books. Lihat perbedaannya. Kurungin dong. Eh, Nah, coba di play. Nah, tuh, lihat ya, cuma sampai Lindgren. Tapi karena kamu nambahin, ya udah berarti ada Devo dan Dumas. Ya, yang asalnya juga ada King, karena kamu udah hapus Del, berarti udah nggak ada lagi nih. Ya, udah langsung si London. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? tadi yang sudah dihapus maksudnya gimana tuh, Pak? Yang sudah dihapus ya, ini books Kingnya. Kingnya udah nggak ada lagi tuh. Ya, kan asalnya ada tuh King It. Ya nggak? Nemu nggak sekarang King It-nya di sini? Di bagian yang kolom kedua ini ya, Kak, di sini. Iya, betul. Udah nggak ada dia. Dia Udah udah nggak nggak ada ada. kan? Nah, karena udah Dia kita hanya del. ada di bagian di kolom pertama, bagian pertama. Iya, pasangan pertama. Ya, Ya, hanya di pasangan pertama saja. Dan di kolom kedua dia udah tidak ada lagi. betul. Ada lagi? Itu dia sudah nggak ada karena di sini sudah di delete ya, Kak, di bagian sini di Iya, sudah Dell ini. didilat. Makanya dia Betul, di kolom kedua sudah tidak muncul lagi si King itu. betul, betul. Baik, Kak. Insya Allah Oke, saya bisa explore. insya Allah bisa. Kadang mau lanjutin ke materi yang baru, ya, atau mau kita tetap di sini? Hmm, ini masih masih dia masih saling bersangkutan kan, Kak, sama materi yang nomor 4. Enggak, udah yang baru lagi. Yang Ada ini sesi sih dua, ya. Udah? Ada pertanyaan dulu atau mau kita bahas sampai beres? sebenarnya sih apa yang mau saya tanya ya, saya agak sedikit bingung. Tapi sebenarnya sedikit sedikit paham, tapi mungkin ada yang mau Kakak lebih perjelas lagi ke saya, mungkin dari Udah, kakaknya gitu. udah. Menurut Kak Daud udah. Soalnya yang ini itu yang dasarnya aja, ya. Karena kalau kita terlalu dalam juga sebenarnya yang penting kita tahu aja, ya. Udah ada si penerapannya. Karena kalau semakin dasar, semakin dalam itu nanti akan semakin menyebar. Ya makanya kita mending belajar yang di luar-luarnya biar kita gampang buat nyerapnya. Ya, Boleh, Kak, boleh berarti di next dulu, di next ya, Kak, materi selanjutnya. oke, aku share screen ya. Nah, jadi untuk bagian berikutnya kita akan belajar yang namanya set. Nah, set itu adalah kalau misalnya di matematika dia kayak himpunan. Ya, pernah lihat dia kayak diagram. Ya, dia ada dua lingkaran. Pernah lihat nggak dua lingkaran ini? Dua lingkaran itu Ini harusnya kalau ngerjain UTBK pernah. kayak pernah pernah isi ya, ada, Kak, ada materi itu. Nah, diagram Venn. Ya, himpunan. Gitu. Mana yang irisan, mana yang selisih, mana yang gabungan. Ya, sama kayak di Tapi Python. tapi saya tahu materi ini, tapi pas di UTBK materi itu nggak keluar, jadi saya
Oh iya, emang Luka udah lama luka banget. tentang itu. Kayaknya udah nggak pernah, nggak di angkatan Kak Daud juga udah nggak Iya, ada sih sebenarnya. Ini di udah saya lama udah banget. di saya nggak ada juga Kak. Tapi waktu masih nyoba-nyoba belajar sih ada mata, tapi saya Hmm, nggak begitu mendalami yang gitu. nah, jadi kita sekarang Gitu akan Kak. coba belajar yang namanya himpunan itu sama kayak kamus. Ya, dia sama kayak kamus, tapi misalnya kamu kan pengen ngedapetin semua values. Nah, masalahnya adalah nanti dia jadinya duplicates values-nya itu. Gimana dong biar nggak duplicates, nggak ganda, nggak muncul dua kali kayak Faulkner pakai yang namanya set. Jadi set ini bestinya sih kamus, tapi dia unik. Ya, jadi nggak ada nilai yang duplikat di dalamnya. Oke, nanti kamu tinggal bikin set, masih pakai kurung kurawal, tapi nggak ada pasangannya. Ya, dia jomblo. Gitu. Oke, ntar misalnya kalau kamu ngeliat list, nah ini kan listnya ada duplikat-duplikat ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Kalau kamu rubah ke dalam set, makanya dia nanti akan dapat menjadi yang unik. Gitu. Ya. Nah, berarti dari yang sebelumnya kamu tinggal kasih set, ntar dapatnya yang unik juga. Ya. Nah, di dalam set sama kayak matematika. Maksudnya yang di Python ini sama kayak yang matematika. Jadi ada tiga jenis. Ya, ada yang namanya union, ada yang namanya intersections, ada yang namanya difference. Union gabungan, ya. Intersections selisih. Ah, irisan, sorry. Difference selisih, ya. Kalau gabungan misalnya kamu nanti punya AB, nggak usah. Ntar kita lihat dari contohnya aja. Nah, jadi ada daftar penulis, daftar umum penulis, ya. Ah, kita punya soal itu adalah si Andrew sama si Mary, ya. Andrew itu udah baca, Mary juga udah baca. Terus nanti siapa yang masing-masing baca penulis yang mana, gitu, ya. Kita bisa pakai sisat ini. Contohnya gimana? Jadi yang dibaca Andrew dan Mary, oh ini loh penulis yang dibaca Andrew dan Mary, ya. Terus sama juga nih keduanya telah membaca. Ini berarti kalau, sorry, tadi kada tulang ya. Jadi yang pertama ini, daftar umum penulis itu artinya yang dibaca Andrew atau yang dibaca Mary. Ya, jadi gabungan dua-duanya. Tapi kalau yang keduanya, itu yang Andrew baca, Mary baca. Oh, ada Henry. Nah, Andrew nggak baca. Berarti ini cuma si Mary doang. Mary nggak baca, si Andrew doang. Pas banget. Berarti kalau daftar umum penulis, ini artinya kamu pakai yang namanya union, gabungan. Itu ya pelajaran yang di UTBK ya. Ini kayak di pelajaran UTBK. Jadi kalau misalnya keduanya telah baca, dia irisan. Tapi kalau misalnya Andrew nggak baca, berarti nanti dia ngambil yang selisih, ya. Gitu sama juga yang si Mary. Oke? Nanti kayak gitu konsepnya. Nah, berarti gimana dong? Jadi misalnya ini adalah daftar buku yang dibaca si Andrew. Ini daftar buku yang dibaca si Mary. Kamu pertama dapetin dulu jenar values antara Andrew sama si Mary. Habis itu tinggal bikin. Oh, untuk dapetin daftar umum pakai union. Oh, kalau buat dapetin yang dibaca dua-duanya pakai intersections. Nah, kalau misalnya Andrew nggak baca, berarti yang punya Mary doang. Alias Mary kurangi sama si Andrew. Kebalikannya, Andrew kurangi si Mary. Ya, berarti kalau difference itu urutannya penting ya, gitu. Mana yang duluan itu nanti jadi hasilnya akan beda. Oke, that's it. Ada pertanyaan dulu? Enggak sih Kak. Belum ada ya? So, kita coba lihat latihannya. Jenar boleh langsung share screen. Oke, nah ini Dia Jenar di langsung klik yang ini aja, tulisan putihnya. Kita langsung ke nomor 6. Set. Oke, jadi apa itu set? saya tuh tadi nggak kejelaskan itu sahabatnya si itu ya Kak daftar. Sahabatnya si Eh, kamus ya. Bestinya si kamus. Tapi Ya. bedanya apa sama si kamus? Lupa lagi BTW ya tadi ya. Beda. Apa Dia ya? dia Dia, unik. oh iya, dia audio ini. Dia unik ya. Eh, Nah, Tapi tidak terus terurut, selanjutnya itu masih yang tidak terurut ya. Di pesan ini maksudnya diurutkan ya, salah.
Nah, berarti yang tidak terurut. Ini salah. Oh, ini cuma satu ya kayaknya, boleh pilih satu ya. Kalau ingatnya kalau bulat cuma satu. Kalau kotak lebih dari satu. Baik-baik Kak. Oke, checklist. Lanjut nomor 2. Dalam hal apa set akan dibuat? Set tuh Nah, tadi cara dibuat kita bikin set. Hmm, ini ya. Apa tadi itu apa sih? Itu kurung kurawal ya Kak. Kurung kurawal Sama. juga sama, betul. Tapi ada yang obvious. Ada yang obvious kan kalau gini bisa aja dia jadi kamus. Ya enggak? Ya kan? Dia bisa aja jadi kamus. Berarti ada alternatives way. Which is tinggal sebutin setnya. Itu juga bisa kayak Oh gitu. Ya. yang ini saya kok oh cuma bisa cuma bisa satu Kak. Cuma bisa satu, ya betul. Yang ini enggak. Karena kalau yang ini nanti bisa jadi kamus juga, Jenar. Oh Karena kan tadi kamus pakai kurung kurawal juga kan? Jadi kita iya pakai yang namanya set. Gitu. set Oke, set tuh Kak. lanjut. Hmm. Cocokkan metode dan tujuannya. Mm-mm. Kita pasang-pasangkan lingkaran kiri ke lingkaran kanan. Sebenarnya My intuitif dari nama fungsinya, kalau add berarti akan berhubungan dengan yang namanya gabung, jumlah, nambah, gitu ya. Coba cari add ini keywords bakal berhubungan sama gabung jumlah tambah. yang ada Set. keywords nambah, gabung. Nah ini nih. Mereka set merupakan potongan hapus elemen mengembalikan set. Tambah ini Kak berarti ya? Ini Nah, sama ini. Ya nggak sih? yes. Betul. Nah, tinggal Tambahkan. kita pasang-pasangkan keywordnya. Berarti, oh ini loh, Kalau kalau mau remove itu nambahin, remove berarti apa? oh saya paham Kak. Terima kasih Kak sudah dijelaskan. Add itu artinya menambahkan. Kalau remove itu artinya menghapus ya Kak. Mm-mm, gitu Menghapus. ya. Makanya itu sebenarnya kalau bisa apa? Sebenarnya Python ini gampang karena dia bahasa Inggris ya. Jadi kita udah belajar itu dari SD atau dari TK. Jenar belajar dari Enggak TK Kak. nggak Inggrisnya? Oh Enggak. enggak. Nah, Kalau saya malah baru nih. Saya masih benar-benar SMA ini saya baru mendalami. Malah lulus SMA Kak. Saya belum belum pernah belajar samsak Inggris, belajar ini. Oh, kok bahasa Inggris, Inggris? bahasa Oh, saya Inggris. kira Python. Yang Bukan, Python ini. bahasa Inggris. Oh, kalau bahasa Inggris, ya Bahasa Inggris saya dari udah TK kan? Malah dari dari TK. TK. Oh tuh Walaupun saya ya. belum benar-benar kayak apa namanya itu benar-benar ahli banget di bahasa Inggris, kan saya masih masih dasar lah. Mm-mm. Kayak bahasa-bahasa yang kayak yang remove itu saya masih bisa paham, tapi kalau yang udah kayak interselection terus difference itu saya baru belum paham. Masa intersection tadi Ini baru kita bahas. Apa berarti? seleksi ya kan, menyeleksi. Menyeleksi atau Mengem- inter kan inter ya, inter berarti Inter ada hubungan di dalam, internal. Nah, internal berarti ada internasional sesuatu yang di dalam ya, berarti dalam. atau bisa Bentar, gabungan. coba saya teliti. Di dalam itu Nah, berarti kembalikan satu set elemen termasuk dalam yang tidak termasuk iya kayak itu. betul itu yang Oh langsung benar, Jenar baca, benar. Itu ini. kombinasi, bukan yang pertama, Eh, kirain lagi baca yang yang ini. oh, dia lagi yang mengembalikan yang itu. Oh, oh benar-benar kok, benar yang ini, sorry sorry. Hah? Bener Kak? Oke oke. Bentar, ada coba baca. Ada difference. Different itu Oh apa bukan ya? bukan, sorry 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 sorry, Hah? bukan Jenar. Oh, yang ini, yang ini. Dia kan intersection nih. Intersection itu kan artinya ada perpotongan ya. Ya enggak? Ada yang Intersex. motong di antaranya. Berarti Kalau ada yang ngotong berarti kembalikan, kembalikan apa mengembalikan ya? Kalau ada ya yang memotong itu berarti setelah kembalikan katanya. dong Kak. Eh, Heeh, betul yang kembalikan. ini. Yes. Saya tadi mempertimbangkan antara mengembalikan atau kembalikan. Ah, Baru yang ini difference. udah benar. Difference itu Berarti apa ya? difference, ada Difference itu different, apa ada tuh Kak? perbedaan, ya. Different berarti ada Difference itu, perbedaan kan? difference itu Nah, berarti perbedaan. yang mana? Kalau perbedaan itu Oh, berarti dia tuh yang kalau kembalikan kombinasi satu nggak set mungkin kan? elemen. Kalau kombinasi nggak Mengembalikan. mungkin. Nah, ini nih. Dan Mengembalikan. tidak termasuk. Setelah katanya yang dibaca, Ada perbedaan. ya.
Oh, coba saya Heeh. baca kembalikan satu set elemen yang termasuk dalam set one dan tidak termasuk. Oh iya, ini kembalikan satu set elemen yang termasuk dan ini yang tidak termasuk, berarti ada perbedaan. Iya. Mm-mm. Set Oke, berarti union, sisanya union itu kombinasi. Union memba- kayak ya mengembalikan, United, ya United United, States, Amerika. Nah, itu kan berarti pergabungan Union itu, ya. mengembalikan. Kalau different atau ada perbedaan, ini kalau ini tuh Mm-mm. kalau itu ada perbedaan, ini ada pergabungan ya Kak, kalau union. Mm-mm, betul. Kalau intersections, Saya terpotongan. catat Kak sebentar di HP. Oh, Tadi tuh boleh. Ah, ini set sebenarnya di save loh. Ada di akunnya Jenar. union, set union itu tadi tuh pergabungan Mm-mm. kan. Terus kalau different itu differentiate. Different itu dia tuh uh, pengecuali perbedaan ya Kak, ada Difference itu perbedaan. perbedaan. Ada kata dari Ada. kata different kan? Iya. Terus kalau yang kata interselection itu di dalam ya Kak. Intersections. Eh, Intersection. intersection. Mm-mm. Intersection. Intersection tuh di dalam. Di dalam itu istilah kayak perumpamaannya di dalam suatu apa tuh Kak, kayak suatu Ah, enggak, ini kalau misalnya kamu ngedengerin ada yang namanya intersection di jalan gitu ya. Oh, nanti kalau kamu ke jalan terus ada intersection belok kiri. Nah, kan berarti ada yang namanya potongan, ya perempatan, ya. Jadi nggak bukan di dalam. Ya meskipun ada internya ya. Ya, ya bisa kita bilang kayak juga di dalam gitu. perempatan gitu Kak, kayak di tengah-tengah perempatan tuh Mm-mm. ada patung besar yang menjadi pusat gitu. Dan dia motong, ya motong yang lain gitu. Oh, Ya kan, motong dari itu jalan keempatnya kan, karena dia ada di tengah, ya. karena si dalamnya ini tuh di tengah perempatan Mm-mm, itu gitu betul, Kak. Hmm, betul. baik-baik paham. Kalau remove saya paham, remove itu menghapus, Mm-mm. itu saya paham. Remove saya sudah paham. Ya, yang saya ingin hafalin tuh yang kata intersection, difference sama union. Oke. Nah, sip. Hapus Boleh sama sip, guys? terakhir ya, add. Add itu menambahkan ya Kak, Menambahkan. menambah. Oke, Oke, siap. sip. Boleh sip, guys? So, time is up. Ya, aku akan coba share screen lagi. Baik eh Kak. Bentar. Nah, jadi hari ini Jenar udah belajar mengenai kamus dan set. Ya, kamus dan set tadi. Kenapa kita gabungin kamus dan set? Karena mereka saling bestie, gitu ya. Kurungnya sama kurung Kurawa, gitu. Jadi Kamus, nanti, sebentar Kak. Kamus dan set. mm-mm. Kamus dan set itu tadi tulisannya SET, SET ya Kak. SET, SET. Kamus dan set itu adalah bestie. Mm-mm. Ya, Baik Kak. oke. So that's it. Ya, Jenar untuk kelas di malam hari ini. Kita akan cukupkan untuk kelas di malam hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, berarti di hari Kakak Minggu. ada Ya. next, Hmm. ada kelas lanjut ya Kak. Nanti Kak Dot akan kirim grup WhatsApp ya. Jadi mamanya Jenar bisa gabung juga karena Kak Dot akan coba infoin tentang grup kelasnya, tentang progres Jenar belajarnya juga. Oke, so that's it Jadi Jenar di untuk dalam kelas grup malam kelas ini. itu berisi saya, kakak dan mama saya gitu Kak. Cuma bertiga sama tim algoritmik. Mereka juga pengen tahu. Jadi biar kalau ada kelas, oh ini beneran ada kelas. Gitu ya. Kak doain ya Kak, Oke. semoga saya bisa seperti kakak, saya pengen sesukses kakak dan punya materi, punya pemahaman yang mendalam seperti kakak. Oke, sip. Bye-bye Jenar. Selamat Baik malam. Kak, terima kasih banyak Kak, sukses selalu. Thank you ya.